Seorang pencuri motor dievakuasi polisi saat ditangkap warga di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu pada Kamis siang. Tersangka kemudian digelandang ke Polsek Sukoharjo, Pringsewu. Terus digawa nang polisi lho. Tersangka bernama Siswoyo, berusia 40 tahun, warga Desa Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 motor hasil curiannya. Tersangka mengaku telah mencuri 7 motor di Pringsewu. Modusnya yakni merusak kontak motor dengan kunci letter T. Motor hasil curiannya itu kemudian dijual ke seorang penadah yang kini masih buron. Sudah berapa kali? Ambilnya? Hah? Ya 7 kali, Pak. Berapa kali? Sekali itu, Pak. Yang lainnya selain yang di situ di mana lagi? Kalau ya situ Warisari ke Bonjagung. Totalnya ada berapa motor yang udah diambil? 7, Pak. 7. Iya, 7. 7 motor. Nah itu untuk dipakai sendiri apa untuk dijual, Pak? Jual, Pak. Beliau ini memang residivis dalam kasus yang sama, yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2 di wilayah kami, Polsek Sukoharjo. Dari hasil penyelidikan beberapa hari, kemudian kami berhasil menangkap yang bersangkutan. Kami proses, sementara ini kami proses dengan 2 laporan polisi, yaitu kaitan dengan penggelapan kendaraan bermotor dan juga pencurian kendaraan bermotor. Penyidikan kasus ini akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah motor curian dari tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Menyesal nggak? Nyesal, Pak. Menyesal. Iya. Mau diulangi lagi nggak? Iya. Perbuatan bejat pria berinisial MY mengantarkannya masuk penjara. Pria berusia 49 tahun yang menyandang status duda, warga Tulang Bawang Barat ini ditangkap polisi karena terlibat kasus asusila. Ironisnya, korbannya adalah putri kandungnya sendiri yang sudah berumah tangga. 13 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, perbuatan bejat tersangka itu dilakukan setelah menjemput korban di rumahnya. Cara Bapak ngakuinnya? Korban dipaksa dan diancam oleh tersangka jika tidak mau menuruti kemauannya. Tersangka mengancam akan menceritakan aib korban. Jadi korban ini sudah menikah beberapa waktu yang lalu, namun bapaknya ini datang ke rumah suami korban, menjemput anaknya untuk dibawa ke rumah. Nah, sampai di rumah, pelaku ini meminta kembali untuk menyetubuhi korban. Tapi korban sudah menolak, itu tetap dilakukan. Setelah itu korban melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat. Kasus ini terungkap setelah korbannya melapor ke polisi. Atas perbuatannya, pemerkosaan anak kandung ini terancam 15 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Masih dari informasi kejahatan asusila, di Waikanan, seorang oknum guru agama ditangkap polisi karena diduga mencabuli 13 muridnya. Korban berusia 5 sampai dengan 13 tahun. Ya, yang paling kecil? Yang paling kecil ada yang 5 tahun. 5 tahun, ada yang 5 tahun paling kecil ya? Ya. Gimana? Perbuatan cabul itu dilakukan tersangka di rumahnya di Kecamatan Banjit, Waikanan. Tersangka mengancam akan memukul dengan rotan jika para korban melapor pada orang tuanya setelah dicabuli. Terlalu banyak pertanyaan habis pertanyaan. 13 orang dan rata-rata usianya di bawah umur. Usia 5 tahun sampai 13 tahun. Modus pelaku sendiri kan? Jadi modus pelaku ini, anak-anak ini belajar ngaji kepada pelaku AS, yaitu di rumahnya. Kemudian setelah belajar ngaji, kemudian anak-anak ini satu persatu dicabuli. Kasus ini terungkap setelah korban akhirnya melaporkan perbuatan bejat tersangka kepada orang tuanya dan polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Hadi Yohaba melaporkan dari Waikanan.
Sekretaris Daerah Lampung Utara, Lekok, mengaku kaget jika ada salah satu polisi Pamong Praja yang berjaga di rumahnya ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Ia tak menyangka jika narkoba ternyata sudah masuk ke lingkungan rumah dinasnya. Terkait hal tersebut, Sekda Lampung Utara mengatakan mendukung polisi yang serius memberantas narkoba tanpa pandang bulu. Dalam waktu dekat, pihak Pemkab Lampung Utara juga berencana akan melaksanakan tes urin terhadap seluruh pegawai, namun jadwalnya tidak dipublikasikan. Yang bersangkutan statusnya kan tenaga sukarela, dan bila memang dia terbukti, itu bisa diberhentikan. Yang pertama, pemerintah daerah beberapa bulan yang lalu sudah pernah mengadakan tes urin secara serentak, tapi itu baru di kalangan pejabatnya. Ke depan ini kita harapkan secara dadakan kita akan adakan tes urin juga kepada seluruh pegawai. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Polres Lampung Utara menangkap seorang polisi Pamong Praja bernama Rido Saputra saat bertugas jaga di rumah dinas Sekda Lampung Utara. Penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan 2 tersangka lainnya yang sudah ditangkap lebih awal terkait peredaran narkoba. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Alamat mana alamat?